Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. Seri A-nya Samsung tuh kayaknya paling produktif ya tahun ini. Hampir semua seri ada bisa dibilang. Kemarin gue udah sempet nyobain Samsung Galaxy A53 5G sama Samsung Galaxy A73 5G. Nah, kali ini gue pengen nyobain adeknya, yaitu Samsung Galaxy A33 5G. Kira-kira apa aja nih bedanya sama kakaknya, Samsung Galaxy A53 5G? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini, kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut kita bahas Samsung Galaxy A33 5G. Oke, pertama kita bahas dari segi desainnya dulu ya. Untuk desain dari Samsung Galaxy A33 5G ini, terutama di bagian belakangnya nih, bisa dibilang ini nyaris sama dengan A53 5G sama A73 5G, paling beda di ukuran. Tapi kalau sama A53 bahkan secara ukuran pun nyaris nggak ada beda. Jadi kalau dilihat dari belakang doang, sebenarnya agak bingung nih, ini A33 5G atau A53 5G. Yang gue perhatiin, Samsung di kelas A33 sampai ke A73 5G ini ada semacam penyeragaman desain dan pilihan warna. Pilihan warna agak beda-beda dikit, tapi kalau gue lihat tone-nya tuh sama, masih pastel gitu. Nah, sekali lagi terutama di bagian belakangnya nih, secara desain tuh udah seragam, udah mirip banget. Good things-nya di satu sisi, gue lihat itu udah mulai jadi identity-nya seri A. Jadi kalau udah langsung lihat bagian belakangnya itu langsung ketahuan, oh ini seri A-nya Samsung. Tapi di satu sisi yang lain, gue jadi ngelihat ini agak sedikit boring karena desainnya semuanya tuh jadi mirip-mirip semua. Dari segi build quality-nya sendiri sih, menurut gue juga kurang lebih sama ya, sama seri-seri atasnya, A53 sama A73. Build quality-nya tuh pakai polikarbonat yang pasti, dan material finishing-nya tuh halus, enak buat dipegang, dan ini nyaman banget buat digenggam. Nah, sekarang beralih ke sisi depannya. Kalau dilihat dari sisi depannya baru nih, mulai terasa perbedaannya dari A33 ini sama A53. Yang pertama adalah ukurannya lebih kecil sedikit, lebih kecil 1 inch. Kemudian kamera depannya, peletakan kamera depannya kalau di A53 itu udah pakai punch hole, sementara untuk A33 ini dia pakai teardrop notch, atau kalau bahasanya Samsung itu nyebutnya Infinity U kalau nggak salah, Infinity U atau Infinity V. Tapi kalau ini kalau nggak salah namanya Infinity U. Sama dagunya, chinnya tuh jadi lebih tebal kalau di yang seri A33 5G ini. Menurut gue bukan bagus atau jelek, tapi lebih ke selera dan sesuaikan dengan kebutuhan atau sesuaikan dengan harga. Jadi kalau misalkan ini harganya lebih murah dibandingkan A53 5G, ya agak sedikit kompromi, masih nggak apa-apa lah dengan desainnya kalau emang nggak terlalu serem. Tapi kalau gue selama pakai A33 5G ini nggak ada masalah sih sama desainnya, ya udah ini aja, lama-lama terbiasa aja, nggak jadi masalah yang besar juga gitu. Gue cukup suka sih dengan desain yang kayak gini, general banget. Mungkin buat orang-orang awam, orang-orang yang nggak terlalu tech juga nggak terlalu merhatiin perbedaan desain kayak gini. Nah, kemudian bedanya lagi dengan A53 5G adalah untuk layarnya itu refresh rate-nya menggunakan 90 Hz. Kalau yang A53 5G itu menggunakan 120 Hz. Secara kasat mata mungkin masih bisa dilihat bedanya, tapi menurut gue nggak terlalu signifikan perbedaannya antara 90 Hz sama 120 Hz. Tapi ngomongin tentang refresh rate-nya, ada hal menarik yang gue temuin di A33 5G ini. Kalau di mode refresh rate high atau 90 Hz, ada beberapa third party apps, dan yang gue notice itu adalah Twitter ya. Nah, Twitter ini di mode 90 Hz berasa lebih tersendat-sendat atau scrollingnya nggak smooth dibandingkan mode 60 Hz. Tapi ini cuma kejadian di third party apps aja. Di apps yang bawaan atau yang bawaan Samsung itu nggak pernah kejadian kayak gitu. Nah, kok bisa gitu? Gue juga nggak tahu. Mungkin ada yang ngalamin juga. Share dong di kolom komentar kalau ada yang ngalamin. Dan apakah ini problem dari hardware atau software, gue belum tahu juga. Tapi semoga sih software ya. Jadi mungkin nanti kedepannya bakal ada software update yang bisa menghilangkan masalah tersebut. Oh iya, tambahan dikit buat layarnya ini, biarpun udah pakai Super AMOLED juga, tapi di Samsung A33 5G ini, Galaxy A33 5G, dia nggak ada always on display-nya kayak di Samsung Galaxy A53 5G.
Sebenarnya kalau dibilang sayang ya sayang, tapi menurut gue malah ini bisa jadi pembeda antara A33 5G dan A53 5G. Kalau emang perlu fitur Always On Display, mungkin bisa considering langsung beli A53 5G, tapi kalau dirasa nggak terlalu butuh-butuh banget fitur Always On Display, A33 5G bisa jadi pilihan. Sekarang beralih ke performanya. Untuk performanya sendiri cukup menarik buat gue karena Samsung Galaxy A33 5G ini menggunakan chipset yang sama yang digunakan oleh Samsung Galaxy A53 5G, yaitu adalah Exynos 1280. Menariknya kenapa? Karena di seri-seri sebelumnya A32 gitu, dia nggak menggunakan chipset yang sama dengan A52-nya. Jadi memang sengaja dibedakan, tapi di sini secara performa itu harusnya mungkin bisa dibilang nyaris nggak ada beda sama Galaxy A53 5G. Jadinya makin worth it sih menurut gue, jadi lebih pas gitu positioningnya. Kesan-kesannya gimana dengan Exynos 1280 ini? Menurut gue kurang lebih feel-nya tuh masih sama sih dengan Galaxy A53 5G. Galaxy A33 5G ini lebih cocok untuk user yang nggak terlalu make buat gaming berat sepertinya. Jadi buat casual user aja lah. Untuk sosmed, nonton-nonton konten, atau buat foto-foto, lancar. Tapi buat gaming, mungkin gaming-gaming yang nggak terlalu berat juga masih lancar ya. Dan sebenarnya ini bukan karena chipsetnya nggak kuat menurut gue, tapi lebih kayak setting buat chipset Exynos 1280 ini belum dioptimize sama developer gamenya. Jadinya settingsnya itu belum bisa maksimal untuk rata kanan, bisa dibilang kurang lebih kayak gitu ya. Nah, semoga sih nanti bakal segera ada update-nya untuk game-game yang kurang lancar di sini, dan semoga bisa makin lancar setelah ada update-nya. Kemudian untuk baterainya sekarang udah pakai 5000 mAh. Klaimnya bisa sampai 2 hari. 2 hari pemakaian. Gue belum pernah nyobain full sampai 2 hari, tapi gue udah nyoba sampai 1,5 hari lah. 1,5 hari ini masih bisa bertahan nyala, tetap nyala. Nah, jadi mungkin ada faktor dari Exynos 1280 itu juga ya yang lebih irit daya, jadinya baterainya juga jadi lebih irit. Dan menurut gue penggunaan Exynos 1280, baterai 5000 mAh, kemudian fitur-fitur yang lain tuh bikin A33 ini jadi jauh lebih pas gitu untuk seri A. Terutama considering harganya ya, dengan harga yang lebih murah kayaknya dengan performanya, dengan kualitas kameranya dan lain-lain itu lebih pas, lebih cocok nih di A33 5G ini. Kemudian apalagi nih keunggulan dari Galaxy A33 5G ini? Sesuai dengan namanya 5G, jadi Galaxy A33 ini sudah support 5G. Ya, biarpun kita tahu 5G belum merata, tapi gue sempet jalan ke daerah-daerah tertentu yang support 5G dan udah nyala 5G-nya. Biarpun speed-nya belum kencang-kencang banget, tapi udah dapet sinyal 5G gitu. Dan ya, future proof berarti kan, maksudnya bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ngomong-ngomong pemakaian dalam jangka waktu yang cukup lama, ini juga bisa jadi pertimbangan, yaitu adalah software update-nya. Dari Samsung itu katanya software update-nya menyediakan sampai 4 kali upgrade OS. 4 kali upgrade OS dan 5 kali security update kalau nggak salah ya. Jadi 5 tahun lah, 5 tahun, 4 tahun OS dan 5 tahun security update. Ini buat orang-orang yang mungkin nggak terlalu sering ganti-ganti HP, terus ya udah pakai HP dalam jangka waktu yang cukup panjang, bisa dikonsidering untuk jadi pilihan karena ya software update-nya panjang dan security update-nya juga panjang, kurang lebih kayak gitu. Terus apalagi nih fitur-fitur yang menarik dari Galaxy A33 5G ini? Yang pertama, udah IP67 rating. Oke banget untuk kelas mid-range, udah dapet rating IP67, kemudian dual speaker dia juga udah ada, lalu NFC standar, dan ini udah ada OIS-nya untuk di kamera. Menarik kan? Jadi untuk harganya yang di 4 jutaan menurut gue makin menarik lagi nih si Galaxy A33 5G ini karena secara fitur udah cukup lengkap. Sekarang ngomongin kameranya. Untuk kameranya sendiri, Samsung Galaxy A33 ini kamera belakangnya udah menggunakan setup quad kamera dengan konfigurasi 48 megapiksel lensa utamanya yang wide, kemudian 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel kamera makro, lensa makro, dan
2 megapiksel depth sensor. Untuk hasil foto dan videonya, langsung dilihat aja ya. Lagi di stasiun Duku Atas, nyobain kameranya A33 5G. Ini nyobain resolusi Full HD 30 fps pakai Super Steady On. Nah, kalau yang ini pakai Full HD 60 fps, tapi kalau 60 fps itu Super Steady-nya nggak bisa aktif ya. Super Steady On itu cuma bisa di 30 fps Full HD, sisanya nggak bisa. Sekarang cobain Ultra HD atau 4K 30 fps. Ini mentoknya ya, mentoknya di Ultra HD 4K 30 fps. Warnanya sih bagus, pop banget gitu. Sekarang nyobain kamera depannya pakai resolusi Full HD 30 fps. Ini sekitar jam 1 siang, jadi lumayan panas. Sorry, panasnya kayak gitu. Sekalian habis dari kantor, habis meeting, sekalian kameranya Samsung Galaxy A33 5G. Oke, overall menurut gue Samsung Galaxy A33 5G ini cukup banyak peningkatannya dibandingkan seri sebelumnya, yaitu Samsung Galaxy A32. Ini lebih mendekat ke seri A50 bisa dibilang, A53. Ini menuju ke seri A53, biarpun dengan sedikit kompromi, seperti di bagian layar, di bagian dagu bawahnya, kameranya juga sedikit diturunin. Tapi dengan price atau harga yang lebih rendah, jadinya menurut gue ini mungkin bisa jadi pilihan yang lebih pas ya untuk dibeli dan lebih menarik, karena fitur-fitur yang utamanya tetap ada, tapi fitur-fitur yang mungkin nggak terlalu dibutuhkan diturunin, bisa jadi pilihan. Kalau misalkan emang mau beli yang fiturnya lebih tinggi, itu bisa ambil A53 tapi dengan harga yang lebih mahal juga tentunya, atau yang fitur dasarnya mungkin atau spek dasarnya mirip-mirip, tapi ada beberapa fitur yang diturunin untuk lebih kompromi supaya harganya lebih murah, bisa ambil A33 5G. Dan dengan harga 4 jutaan, menurut gue Samsung Galaxy A33 5G ini bisa jadi lebih menarik untuk dijadikan pilihan.
Untuk harganya yang versi 8128GB itu dijual seharga 4.799.000, sementara buat yang versi atasnya 8256GB itu dijual seharga 5.299.000. Oke, jadi gimana? Tertarik sama Samsung Galaxy A33 5G ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, kemudian follow Instagram kita juga di The Grid, subscribe juga channel ini jangan lupa. Oke? The Grid sign out. Bye.